Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang kepada semua relasi bisnis City Allshop Bandung dan juga semua penonton yang mengikuti YouTube channel saya. Sebelumnya saya di sini saya sharing ilmu, bukan berarti saya pintar. Di sini juga saya masih banyak belajar ya. Di sini juga masih banyak ilmu yang harus saya gali lagi. Ya, di sini hanya sharing bisnis dengan cara saya. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan-kekurangan ya. Itu mohon dimaafkan, dan karena saya juga masih belajar. Jadi kita saya bikin video konten ini bukan berarti saya sudah pintar. Dan untuk kita menggali potensi itu salah satunya jangan pernah berhenti belajar. Jadi karena hidup ini adalah belajar ya. Seperti ini ada di belakang saya ada ini quote ya. The more you learn, the more you learn ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena di atas langit masih ada langit, begitu ya. Termasuk saya masih minim ilmu ya, masih bodoh ilmu, begitu ya. Dan di sini saya akan sharing dengan gaya saya. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah, karena akan ada video berikutnya. Jadi nanti kalau Anda sudah subscribe, agar Anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video berikutnya, begitu ya. Nah, sekarang di sini saya akan membahas beberapa ilmu cara saya yang sudah saya praktekkan ya. Sebelum kita mulai judulnya untuk hari ini adalah sebelum memulai bisnis online, dan ini masih tentang ilmu dasar untuk bisnis online pemula ya. Nah, jika Anda mau memulai bisnis, itu entah bisnis online atau bisnis apapun juga ya, itu nomor satu, niatkan dulu dalam hati, saya akan menekuni bidang ini. Nah, begitu ya, saya akan menekuni bidang ini. Misalkan Anda memilih untuk menjadi pebisnis online, Anda niatkan. Terus ada juga saya pernah dapat ilmu dari Ipo Santosa ya, yaitu dari 7 keajaiban dalam mencari rezeki ya. Nah, itu dibarengi dengan doa. Kalau Anda masih punya orang tua, begitu ya, apalagi Anda misalkan single ya, itu minta restu dari kedua orang tua Anda, terutama dari ibu Anda ya. Itu nah, terus yang kalau misalkan Anda sudah menikah, Anda bisa minta restu kepada orang tua Anda juga kalau memang masih ada, dan dibarengi dengan minta doalah kepada pasangan dan orang-orang terdekat Anda, begitu ya. Dan yang keduanya, Anda juga, karena yang memberi rezeki itu adalah Allah ya, adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan pernah kita melupakan kepada Sang Maha Pencipta kita, Sang Maha menciptakan segala yang ada di dunia ini, Sang Maha pemilik segalanya ya. Nah, kita harus taat pada agama dan kepercayaan masing-masing, begitu ya. Nah, kita juga untuk memancing rezeki, selain dari sholat 5 waktu, itu juga tahajud kita perlu ya. Kita tambahkan tahajud untuk agama Islam ya, tambahkan sholat duha juga ya, itu sebagai ikhtiar dengan ilmu langit gitu ya. Karena ikhtiar itu duniawinya kita dalam bisnis itu kita terjun langsung misalkan dalam bisnisnya, dan itu dunianya, dan ilmu langitnya yaitu kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, begitu ya. Nah, itu terus yang saya akan bahas lagi di sini, jangan lupakan untuk sedekah ya. Nah, itu karena saya juga itu dari 7 keajaiban dalam mencari rezeki. Jadi banyak keajaiban ketika kita meminta doa restu pada orang tua, mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Di situ ada banyak keajaiban yang tidak mungkin menurut kita, tapi menurut Sang Maha Pencipta itu akan selalu mungkin ya. Jadi menurut Sang Maha Pencipta tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Anda mau berdoa dan berusaha. Karena berdoa saja tanpa diiringi dengan usaha
akan sia-sia. Tapi sekarang misalkan usaha saja tanpa diiringi dengan doa, ya itu berarti Anda sudah mulai melupakan kepada Sang Maha Pencipta. Itu tidak seimbang begitu ya. Dan sekarang itu berarti yang pertama ya. Dan yang keduanya, kalau kita misalkan sudah ada ya tujuan kita mau bisnis, menekuni bisnis apa, nah berarti kita harus konsistensi ya. Jadi kita harus konsisten pada bisnis yang akan kita tekuni. Misalkan kita akan memulai bisnis salah satunya ya, karena saya di bidang online ya. Nah, saya menekuni bidang online. Berarti kita harus konsisten. Misalkan salah satunya kita konsisten menjadwalkan waktu posting seperti itu ya. Terus konsisten juga dalam bikin deskripsinya seperti itu, share di upload. Misalkan gini ya, contoh Anda misalkan memposting di Facebook, di Marketplace dan juga Instagram. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang Anda harus konsisten dengan waktunya. Misalkan waktunya untuk di Facebook kapan, waktunya untuk di Marketplace kapan, dan waktunya di Instagram kapan. Nah, itu Anda harus punya konsistensi dalam diri. Nah, itu ya. Selain Anda punya ilmu untuk bikin copywriting dan juga upload kayak gitu ya, passion segala macam. Nah, itu juga konsistensi itu juga penting ya untuk Anda membangun bisnis agar tetap bertahan begitu ya. Nah, terus yang ketiganya, Anda juga harus menyiapkan mental ya. Mental, karena tidak semua usaha itu akan selalu mulus ya. Itu ada naik turun seperti itu. Nah, bagaimana Anda mempersiapkan mental itu? Karena tidak semua orang yang setelah bisnis turun itu mereka kuat. Ada yang habis turun lagi terus. Nah, gitu. Nah, dan akhirnya mereka menyerah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi di saat kita turun, mari kita cari solusi agar usaha kita tetap lancar. Solusinya dengan cara seperti ini, ternyata nggak bisa, coba cara seperti ini. Dengan cara seperti ini nggak bisa, coba cara seperti ini. Begitu ya. Apalagi kalau sekarang misalkan cara di bidang bisnis online, karena ini juga banyak juga ya masih bertanya kepada saya, Mbak, gimana sih, Teh Siti gimana sih ya cara bisnis online, saya belum pernah gitu, tapi saya punya keinginan gitu, kayak gitu. Gimana sih cara memulainya? Nah, untuk saat ini manfaatkan ya zaman sekarang itu kan mudah ya. Zaman sekarang itu mudah. Kita bisa cari ilmu tidak hanya di buku ya. Tapi kalau bisa sih lebih bagus lagi Anda mencari di buku. Cuman kalau untuk saat ini kan udah pada males ya baca buku gitu. Nah, Anda bisa mencari di konten-konten YouTube kayak gitu ya. Banyak di situ. Misalkan Anda memulai bisnis online di di Facebook atau bisnis online di Marketplace, ada tutorial bikin akun Shopee, itu ada banyak. Tutorial bikin akun Tokopedia itu juga banyak. Nah, coba Anda memulai bisnis itu ya. Kalau memang Anda sudah punya dasar-dasar ilmu yang seperti kemarin yang seperti tadi saya bilang, dan seperti yang video-video sebelumnya begitu ya, sudah saya sampaikan. Terus di sini saya akan membahas juga, yaitu cara membangun personal branding gitu ya. Karena kita juga selain bisa upload video, selain bisa upload foto, selain bisa posting produk ya, untuk usaha di bidang online, kita juga harus ada personal branding. Tapi untuk personal branding itu kita juga nggak bisa prosesnya cepat gitu ya, dan itu butuh proses panjang untuk personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding itu adalah pengenalan diri kita. Jadi kita nggak bisa, saya ini pinter ini loh, saya ini pinter ini loh, saya ini amanah loh, saya misalkannya kalau untuk di ini nggak bisa. Tapi mereka lah yang akan menilai sendiri. Jadi semakin kita sering posting, semakin kita sering menjual, semakin kita konsultasi sama customer kita begitu ya. Terus semakin kita
contoh saya bikin konten video, semakin orang juga akan mengenal, oh siapa sih Teh Siti gitu. Nah itu juga begitu juga dengan Anda gitu ya. Jadi siapa sih Anda ini, penjual yang seperti apa sih Anda ini. Nah biarkan mereka yang menilai sendiri gitu. Menurut saya Anda cukup promosikan dan tunjukkan attitude yang baik kepada semua pelanggan-pelanggan Anda begitu ya. Atau kalau misalnya Anda sudah punya reseller, nah tunjukkan juga kepada reseller-reseller Anda kemampuan diri Anda begitu ya, untuk personal branding. Karena personal branding itu yaitu attitude, kemampuan Anda menggali potensi, dan juga tunjukkan dengan potensi diri, seperti salah satunya itu dari attitude yang baik dan selain attitude yang baik, kita juga tunjukkan bahwa kita amanah begitu ya. Terus misalkan juga kita juga harus menunjukkan juga bahwa orang itu tahu siapa diri kita. Misalkan diri kita ini sebagai penjual, oh iya Teh Siti ini profesinya sebagai penjual. Nah itu adalah personal branding. Tapi personal branding itu tidak mudah kita langsung promosikan diri kita, itu nggak bisa. Tapi biarkan mereka yang menilai diri kita. Nah itu adalah personal branding. Jadi branding itu bukan cuma produk saja, tapi personal diri kita juga harus dibuktikan kepada mereka gitu ya. Nah itu juga yang akan membantu bisnis kita lancar ke depannya. Jadi bukan hanya bisnis online saja, tapi itu untuk semua bisnis begitu ya. Nah untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk Anda semua ya. Untuk kritik dan masukan atau komentar, silahkan Anda berkomentar ya. Dan untuk Anda yang mau mengikuti untuk menjadi reseller saya atau dropshipper saya, nanti akan saya cantumkan nomor WhatsApp di deskripsi ini gitu ya. Dan sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat ilmunya dan semangat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.